True Martial World, Bab 26. Judul, Thunderous. Cekungan kecil berwarna hijau zamrud mungkin tampak hijau di permukaan, tetapi kedalamannya tidak terbayangkan. Yi Yun sebelumnya mencoba menjelajahi kedalamannya tetapi tidak pernah berhasil menyelam ke dasar. Setelah menenggelamkan dirinya di sekitar kedalaman 10 meter, dia merasakan telinganya sakit. Telinga manusia sangat rentan. Tekanan paling tak tertahankan yang dialami seorang penyelam datang dari telinganya. Seniman bela diri tidak berbeda. Saat seseorang masuk lebih dalam, gendang telinganya akan pecah sebelum organnya bisa merasakan tekanan. Yi Yun meledakkan udara di mulutnya. Dengan meningkatkan tekanan dari mulutnya, dia bisa menyeimbangkan lonjakan tekanan eksternal, mengurangi rasa sakit di gendang telinganya. Setelah menyelam ke kedalaman yang tidak diketahui, Yi Yun mengalami kondisi cahaya yang buruk di bawah air. Hanya dengan melihat ke permukaan air, dia akan melihat sinar matahari yang indah terpancar. Untuk menghindari bahaya, Yi Yun terus berada di dekat tebing. Tepi tebing adalah bebatuan yang aneh. Batuan itu mengarah ke bawah ke kedalaman yang lebih dalam yang benar-benar gelap. Itu adalah kegelapan yang menakutkan dan tanpa dasar. Syukurlah, Yi Yun telah mencapai alam roh. Napasnya bisa bertahan lama. Dengan satu tarikan napas, dia bisa bertahan sekitar 15 menit. Di bumi, rekor menahan napas di bawah air adalah sekitar 13 menit. Tentu saja, orang-orang itu telah menjalani pelatihan profesional, dan jika Yi Yun melatih dirinya sendiri lebih banyak, waktunya akan lebih lama. Saat tekanan meningkat, Yi Yun merasakan paru-parunya tertekan. Rongga perutnya dipenuhi dengan cairan tubuh. Tulang rusuk yang menutupi paru-parunya berada di bawah tekanan luar biasa. Seolah-olah beruang besar menginjak dadanya. Yi Yun bahkan mendengar suara berderit tulang rusuknya. Jika bukan karena pelatihan tulang yang baru saja dia selesaikan, tulang rusuk Yi Yun pasti akan patah. Dengan rongga perutnya dikompresi, tekanan luar biasa dipindahkan ke tubuh Yi Yun, mengompres cairan dan organ tubuhnya. Perlahan, Yi Yun merasakan batasnya semakin dekat. Menyelam adalah olahraga yang berbahaya. Saat seseorang kehilangan kesadaran karena tekanan air, tidak diragukan lagi dia akan celaka. Mayat itu perlahan akan jatuh ke bawah dan hancur total. Di bumi, penggemar selam harus membuat segala macam persiapan seperti tali, balon, dan perangkat penyelamat hidup lainnya. Adapun Yi Yun, dia secara alami tidak memiliki semua itu. Dia harus mengandalkan penilaiannya sendiri. Badum, badum. Di bawah air yang tenang, Yi Yun bisa mendengar detak jantungnya sendiri dan bahkan suara darahnya mengalir. Sinar matahari di pegunungan sudah lebih redup, tetapi pada kedalaman yang dalam ini, bisa dikatakan bahwa Yi Yun benar-benar dikelilingi oleh kegelapan. Di bawah lingkungan yang tenang, gelap dan bertekanan tinggi, satu-satunya hal yang bisa dirasakan dengan jelas oleh Yi Yun adalah asal-usul kristal ungu di dadanya. Perasaan sejuk itu mengalir melalui aliran darahnya. Perasaan sejuk ini seperti sumber kehidupan dalam dongeng. Meskipun sangat lemah, itu bisa memastikan kelangsungan hidup Yi Yun. Itu memungkinkan Yi Yun untuk tetap sadar dalam kondisi ekstrim seperti itu. Situasi ini mirip dengan saat dia mengalami gua di bumi. Terjebak di bawah tanah, kristal ungu menemaninya di lingkungan yang sunyi dan gelap itu. Yi Yun juga merasa bahwa kristal ungu seperti perlindungan terakhir dalam hidupnya. Ketika organnya rusak di bawah tekanan air yang sangat besar, kristal ungu diam-diam akan memperbaiki organnya. Itu memungkinkan dia untuk tidak hanya mengalami tekanan air yang sangat besar tetapi juga pulih dalam waktu sesingkat mungkin. Yi Yun kehilangan akan waktu di bawah air. Dia terus mengikuti teori Dragon Rip Tiger Bonefish dengan mengedarkan energinya. Ketika dia merasa napasnya hampir habis, dia mulai berenang ke atas. Penyelam laut dalam biasanya tidak memiliki banyak energi atau udara. Karena berenang ke atas menghabiskan banyak energi, kebanyakan orang di bumi menggunakan perangkat seperti balon untuk mendorong tubuh mereka ke atas, tetapi Yi Yun harus mengandalkan dirinya sendiri. Tanpa diragukan lagi, ini adalah ujian yang bagus untuk jantung dan paru-paru Yi Yun.
Di bawah tekanan yang begitu besar, pernapasan dan detak jantung mengalami stres ratusan kali lipat. Yiyun menahan napas, dan berdasarkan kemauan keras dan garis hidup yang disediakan oleh kristal ungu, dia berenang ke atas meter demi meter. Pah! Saat kepala Yiyun muncul dari air, dia menghirup banyak udara. Wajahnya pucat, bibirnya putih dan pupilnya mengerut. Setelah menyelam ke kedalaman lebih dari 100 meter selama lebih dari 20 menit, Yiyun tidak percaya bahwa dia telah melakukannya tanpa perangkat apapun kecuali batu. Dia terkejut dengan gelar dia membawakan Dragon Dancing in Fast Water untuk pertama kalinya. Yiyun berenang menuju daratan. Rambutnya meneteskan air. Setelah beberapa napas panjang, dia merasakan dalam-dalam bahwa tubuhnya tidak lagi sama. Energi Power of Desolates telah selesai dicerna. Sebelum datang ke baskom terjun, Yiyun merasa kembung dengan energi, tetapi setelah putaran kultivasi ini, dia merasa sangat lapar. Seolah-olah dia belum makan selama 3 hari. Ini adalah efek dari tinju tulang rusuk naga. The Dragon Rib Tiger Bonefish dikombinasikan dengan Power of Desolates dari tulang kuno telah meningkatkan kekuatan Yiyun dengan pesat. Ini benar-benar terasa hebat. Yiyun tidak bisa menahan teriakan. Kakak. Di tengah tangisan panjang ini, persendian Yiyun mulai mengeluarkan suara retak. Meskipun tidak keras, namun sangat jelas, seperti suara pelet baja yang mengaduk. Alam Thunderous. Ini pasti alam ketiga Mortal Blood, Thunderous. Yiyun sangat senang. 5 tingkat Mortal Blood adalah titik akhir alami setelah pelatihan yang cukup. Tanpa hambatan apapun, selama seseorang bekerja keras, dengan energi yang cukup tersedia, siapapun dapat mencapai tingkat kelima Mortal Blood. Meskipun siapapun bisa mencapai level 5 dari Mortal Blood, perbedaan kecepatan melakukannya sangat besar. Seseorang yang berbakat tidak hanya akan berkultivasi dengan cepat, fundamentalnya akan kokoh, membuatnya jauh lebih kuat dari orang biasa. Adapun orang-orang dengan sedikit bakat, terjebak di antara level Mortal Blood selama 3 hingga 5 tahun bukanlah hal yang aneh. Yiyun tahu bahwa dia kurang berbakat. Setelah menerobos ruang waktu, dia adalah orang normal yang kurus dan lemah. Dia memiliki sedikit kekuatan, setara dengan pengangkatan seberat 30 kg batu. Bakat tubuh seperti itu sama sekali tidak bagus. Itu mungkin tidak jauh dari salah satu pria yang memurnikan tulang kuno, putra pria, Datu. Tetapi dengan bantuan kristal ungu, kultivasi Yiyun telah meningkat pesat. Dalam setengah bulan, dia sudah berada di tingkat ketiga dari Mortal Blood. Lalu apakah mungkin baginya untuk menjadi Purple Blood dalam waktu 2,5 bulan di pemilihan prajurit kerajaan surgawi Tai'ah? Dengan Purple Blood di suku kecil ini, itu akan menimbulkan sensasi dan kegilaan di antara orang-orang. Tidak peduli siapa itu, jika mereka bisa menjadi Purple Blood di klan suku Lian, mereka akan dipuja. Dia akan memiliki prestise tertinggi dan memegang kekuasaan absolut di sukunya untuk menentukan hidup dan mati. Yiyun melihat waktu itu. Setelah putaran kultivasi ini, hari sudah sore. Dia telah berkultivasi sejak pagi. Yiyun sekali lagi tidak tidur. Setelah baru saja menerobos ke ranah guntur Mortal Blood tingkat 3, Yiyun tidak merasakan sedikit pun kantuk. Dia bermeditasi sesuai dengan metode tinju tulang naga rib naga selama 2 jam, dan merasa seolah-olah dia telah tidur nyenyak selama 8 jam, merasa penuh energi. Sudah waktunya untuk memperbaiki tulang-tulang kuno. Aku telah berkultivasi sepanjang hari. Aku sangat lapar. Yiyun belum makan selama sehari. Sebelumnya, ia mendapat energi dari tulang-tulang kuno untuk menopangnya, jadi meski perutnya lapar, tubuhnya mampu memberinya energi tanpa masalah. Tapi setelah menjalani pelatihan intensif dari tinju tulang naga rib harimau, energi tulang kuno di dalam tubuh Yiyun telah habis, jadi rasa laparnya jauh lebih tak tertahankan. Dari warna langit, matahari akan terbenam. Yiyun kembali ke desa. Di tanah yang berjemur biji-bijian, kuali menyala terang, dan sudah waktunya untuk berganti shift. Melihat Yiyun kembali, ayah Datu menunjuk ke tumpukan kayu bakar dan berkata langsung, "Ini kayu bakar. Potong untukku. Kamu tidak melakukan apa-apa tadi malam."
Tempat ini tidak mempekerjakan orang yang tidak berguna. Jika kamu tidak bisa menyelesaikannya, tidak akan ada bubur untuk kamu hari ini. Yi Yun tidak bisa berkata-kata setelah mendengar itu. Bukannya dia baru makan bubur kemarin? Orang-orang itu semua bergegas masuk ke medan perang. Jumlah butir beras yang berhasil diterima Yi Yun dapat dihitung dengan jarinya. Seember bubur nasi diminum dan dijilat sampai bersih, bahkan tidak perlu digosok. Yi Yun duduk di sudut dan mulai memotong kayu dengan tidak tergesa-gesa. Kayu bakar ini setebal kaki yang sudah dewasa. Itu harus dipotong-potong sebelum dipotong dadu menjadi ukuran yang seragam, agar api menyala secara seragam. Tanpa ada yang menyadarinya, selembar cahaya merah dan biru yang berasal dari kuali, saat Yi Yun memotong kayu, sekarang menutupi dirinya. Sebelumnya, Yi Yun tidak menyerap semua energi dari tumbuhan, meninggalkan sedikit sup untuk Lian Chengyu, karena dia takut Lian Chengyu akan menyadari ada sesuatu yang salah. Tapi kali ini, untuk tulang-tulang kuno, berbeda. Yi Yun bertekad untuk menyerap semua energi dari tulang kuno, dan meningkatkan kekuatannya dengan pesat. Saat itu, dia tidak lagi takut pada Lian Chengyu. Yi Yun merasa sedikit kasihan pada Lian Chengyu. Dia mengakui dalam pikirannya, "Tuan Muda Lian, maafkan aku. Jika aku tidak mencapai alam Purple Blood, maka itu sangat buruk. Bagiku untuk menyelesaikan set tulang kuno ini dengan bersih, tanpa ada yang tersisa, aku hanya bisa meminta maaf. Jika karena keberuntungan, aku bisa mencapai alam Purple Blood sebelum aku selesai menyerap tulang-tulang kuno, maka aku akan terus menghisapnya hingga kering. Bagaimanapun, alam Purple Blood hanyalah langkah awal di jalan seni bela diri. Masih ada jalan panjang di depan. Jadi tolong jadilah orang baik sampai akhir. Aku akan selalu mengingatmu di masa depan." Setelah Yi Yun selesai mengaku, dia mulai menyerap energi tulang kuno. Sungguh perasaan yang sangat nyaman untuk dapat menyerap kekuatan Desolates tanpa batasan apapun saat tubuh benar-benar kekurangan energi. Kurangnya energi dan kelaparan. Meskipun mereka adalah dua perasaan yang berbeda, mereka memiliki banyak kesamaan. Dalam kasus kelaparan ekstrim, kegembiraan apa yang lebih besar selain menikmati makanan lezat yang mewah? Yi Yun tidak perlu sopan dengan Lian Chengyu. Dia tahu bahwa energi tulang kuno itu begitu besar sehingga dia perlu waktu untuk menyerapnya sepenuhnya. Bagaimanapun, metode primitif Lian Chengyu untuk menyeduh tulang-tulang kuno paling-paling bisa memurnikan sejumlah kecil esensi tulang kuno. Hanya sejumlah kecil esensi ini sudah cukup bagi Lian Chengyu untuk menerobos ke ranah Purple Blood. Namun untuk Yi Yun, menggunakan kristal ungu untuk menyerap energi tulang kuno, dia dapat menyerapnya sepenuhnya dan dengan efisiensi tinggi. Juga tingkat kultivasi Yi Yun masih rendah di alam Thunderous. Jika kecepatan kultivasi meningkat lebih cepat, Yi Yun bahkan mungkin menakut-nakuti dirinya sendiri.